Saya yang di Forum Kerukunan Umat Beragama dengan teman-teman Ahmadiyah, LDII, MTA, NU jelas, Muhammadiyah jelas, dan lain-lain, ini nggak ada masalah. Nah, itu sepanjang burung Garuda itu tidak diturunkan. Kalau itu ya problem dong kan begitu. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa dalam acara podcast ahmadiyah.id. Sebuah podcast yang membahas tentang tema keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, dan isu-isu kekinian lainnya. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu tentang konsep khilafah di Indonesia. Namun untuk membahas tema itu saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat saya banggakan. Yang pertama adalah Kiai Haji Taslim Sahlan, Ketua FKUB Jawa Tengah. Dan yang kedua adalah Muhammad Isnur, Sarjana Hukum, Ketua YLBHI. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam Terima kasih banyak atas kehadirannya di acara podcast kami hari ini. Sama-sama. Ini terima kasih juga. Ya, Masya Allah, merupakan sebuah boleh dibilang kehormatan. Sama. Bisa hadir di dengan senang hati. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan diundang juga oleh Masya Allah, Ahmadiyah terima untuk kasih bisa. banyak. Oke, bagaimana melihat fenomena beberapa kelompok tertentu yang sedang mewartakan kembali semangat khilafah di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi soal khilafah saya kira pandangan kita harus ketika bicara khilafah itu pakai footnote. Sebenarnya begini. Jadi yang sejauh yang saya pahami khilafah ini sebenarnya barang baik juga dalam konteks begini. Bahwa untuk mensejahterakan umat, ekonomi, kemudian ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu di narasi khilafah itu kan ada. Iya, betul. Problemnya adalah khilafah ini harus dipotong dulu bahwa tidak boleh masuk ke Indonesia itu lalu mengganti Garuda Pancasila. Oh, ideologi negara. Ya, dengan ideologi negara dan lain. Jadi saya memahami ini yang kawan-kawan yang bermasalah itu khilafah dibawa seutuhnya. Islam kan hadir dengan mengusung nilai bukan mengusung bentuk gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang di Ahmadiyah ini pakai sistem khilafah juga saya amati. Oh, iya. Tetapi ini lebih kepada khilafah manhaj nubuwah. Jadi bagaimana teman-teman Ahmadiyah ini mengorganisir seluruh umatnya di dunia ini untuk taat kepada Allah, hablum minallahnya, tapi hablum minan nasnya juga dibangun dan tidak mengusung daulah. Jadi sepanjang ini yang dibawa kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara itu kompatibel dengan komitmen kebangsaan yang hari ini lebih populer. Kita harus presisinya itu harus persis dengan indikator moderasi beragama misalnya kan betul. Satu ini komitmen kebangsaannya harus jelas, PBNU-nya harus jelas, Pancasila. PBNU ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar itu clear. Monggo gitu kan. Lalu yang kedua, toleransinya harus jelas. Kawan-kawan Ahmadiyah toleransinya luar biasa. Ya kan, terus anti kekerasan. Jadi ya kita tetap mengabarkan kebenaran dengan cara-cara yang damai. Dan satu hal yang juga sangat menarik, teman-teman Ahmadiyah ini juga tidak alergi dengan local wisdom yang berkembang di Indonesia ini. Pergaulan saya dengan kawan-kawan itu
fine-fine saja. Ini kan berarti nggak ada masalah kalau begini. Bagaimana beragama dengan baik. Dan dari hulu sampai hilir ini ternyata satu komando misalnya. Tapi dalam konteks merawat keberagamaan yang inklusif, keberagaman yang tidak eksklusif, keberagaman yang tidak bertabrakan dengan ideologi negara. Saya alhamdulillah Maulana sudah mengikuti pengajian-pengajian Ahmadiyah di berbagai negara lewat TV. Jadi lewat Muslim TV. belum keliling dunia tapi saya lewat channel-channel itu. Nggak ada yang berbahaya dengan PBNU kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada, komitmen kebangsaannya jelas. Artinya Khilafah Ahmadiyah ramah lingkungan. Iya, dalam istilahnya ramah lingkungan. Jadi bahasa Jawanya jangan gebiah uyah. Gitu kan. Jadi buktinya teman-teman kemarin yang dibubarkan itu namanya itu selama tidak berbelok ke syahwat politik. Nah, ini yang tidak kuat ini syahwat politik untuk mengganti ideologi negara. Ini urusan antum gitu kan. Tapi kalau membangun kerukunan, membangun harmoni, saya yang di Forum Kerukunan Umat Beragama dengan teman-teman Ahmadiyah, LDII, MTA, NU jelas, Muhammadiyah jelas, dan lain-lain, ini nggak ada masalah. Nah, itu sepanjang burung Garuda itu tidak diturunkan. Loh, kalau itu ya problem dong kan begitu. Saya kira ini yang harus kita jelaskan karena stigma terhadap khilafah jadi nggak proporsional hari ini. Saya harapkan kawan-kawan siapapun tokoh itu harus menjelaskan secara berimbang gitu kan. Sepanjang apapun namanya, mau ada namanya apalah silakan, tetapi kalau kita hidup di Indonesia ya kita harus kompatibel dengan komitmen kebangsaan. Kalau sudah enggak, ya ini perkaranya harus LBH. Ya, ini menarik Kang ya, terutama dalam pandangan hukum ya, kajian hukum ya. Sekarang soalnya kan beberapa yang mengusung ini dan mewartakan itu secara terbuka, beberapa kan ditangkap, tokohnya juga ditangkap, bahkan dikategorikan makar. Itu gimana Kang, secara pandangan hukumnya Kang? Pertama kita harus pahami dalam hukum itu ada dua hal. Hukum yang tertulis di peraturan kadang-kadang nggak nyambung dengan penegakan. Penegakan tergantung intensi, tergantung tanda kutip tekanan politik dan lain-lain gitu. Itu kenyataan lah di Indonesia gitu ya. Jadi nggak melulu penangkapan itu benar apa enggak gitu. Kadang-kadang banyak nggak benernya. Kriminalisasi di LBH banyak banget dampingi orang akhirnya diputus bebas karena orang nggak salah ditangkap. Nah ini juga sama, pertanyaan besarnya gini, pertanyaan besarnya tiga hal tentang konsep pemimpin agama dan keyakinan keagamaan. Itu kalau kita baca Undang-Undang 12 2005 misalnya tentang ratifikasi Kovenan Internasional Sipil Politik, pasal 29, 28E konstitusi itu kan jelas menjamin orang itu untuk beragama. Dan dalam beragama adalah tentang keyakinan memilih pemimpin keagamaannya. Pemimpin keagamaan ya. Itu adalah hak internum, hak internal dari organisasi. Jadi nggak boleh negara misalnya intervensi seperti dulu zaman HKBP. Ketika memilih Eporus diganti Pak Sayana Baban, negara nggak suka dipressure oleh negara, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada suatu organisasi mau memilih pemimpinnya dengan istilah namanya paus, pemimpin dengan istilah khalifah, dengan istilah imam, dengan istilah amir, dengan istilah apapun itu adalah hak dari masing-masing komunitas tersebut. Negara nggak boleh ganggu, negara cukup ngapain tugasnya ya diem. Negara diam saja, respect, negara menghormati. Kalau negara intervensi, jangan pakai nama khalifah, kalau nggak kami akui bisa organisasinya. Itu negara melanggar hak asasi manusia. Tapi yang kedua, dalam konteks keagamaan juga ada pembatasan. Negara bisa membatasi, Kang. Kapan? Saat melanggar undang-undang. Undang-undangnya kapan? Misalnya ketika ada organisasi itu menyerukan makar, hendak menggulingkan kekuasaan. Ada bentuk-bentuk serangan. Organisasi itu misalnya melakukan kekerasan, dipidana. Siapa dipidana? Yang menyerukan kekerasannya, yang melakukan penyerangannya, dipidana orang-orang itu. Tapi kalau keyakinan nggak akan bisa diubah tuh. Mau dipenjara 10 tahun, mau disiksa ditimpakan batu dengan sangat berat di atas gurun pasir. Kalau keyakinan nggak bisa diubah.
Tapi tindakan-tindakan manifest ya yang terlihat. Dia lemparin batu, dia bawa senjata mau kudeta gitu, nyerang-nyerang orang, itu negara bisa membatasi, bisa ngambil. Nah, hati-hati dalam perdagangan hukum seringkali karena tanda kutip ya, karena kepentingan politik, karena tanda kutip juga pressure dari atasan, karena jaga nama, tapi kemudian tidak adil dalam perdagangan hukum. Seringkali hukum dibuat seperti itu kejadiannya gitu. Nah, konteks Ahmadiyah saya melihat ada beberapa hal. Pertama, kalau tadi kepemimpinan selesai ya, tapi sejak kelahiran Indonesia, kalau kita baca sejarahnya, itu kan tokoh-tokoh Ahmadiyah terlibat, Kang, dalam perjuangan kemerdekaan. Kita tiap bendera dikibarkan saat memenangkan olahraga di pentas dunia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penciptanya W.R. Supratman, yang itu adalah Ahmadiyah gitu. Jadi sejak awal Ahmadiyah embedded dengan kelahiran Indonesia. Jadi ya kalau kemudian dituduh sebagai mengganggu kebangsaan, mengganggu Pancasila, saya pikir sangat jauh, sangat jauh gitu ya. Dan dalam konteks keagamaan, ya itu kan pada akhirnya dia pemimpin spiritual. Pemimpin spiritual ya. Sebagaimana umat Katolik meyakini Paus di Roma, sama saya tidak ada masalah gitu. Sebagaimana misalnya pemimpin keagamaan meyakini ada Rais Suriah gitu ya. Itu kan juga tidak ada masalah gitu. Itu, nah yang bahaya adalah ketika misalnya konteksnya dia hendak mendirikan negara dengan melakukan makar, dengan melakukan serangan-serangan kira-kira yang hendak menjatuhkan. Itu ada pasalnya. KUHP. Jadi dibatasi dengan KUHP, nggak bisa. Itu namanya anslah, serangan untuk mengkudeta, menjatuhkan negara. Termasuk tadi yang kata Pak Kiai hendak mengganti ideologi. Gini, Pancasila. pada akhirnya itu pertarungan di ranah politik. Kita pernah pada suatu masa dialog tentang piagam Pancasila terjadi, Kiai, di 45. Itu ada istilahnya perdebatan soal agama, itu perdebatan di ruang-ruang politik. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tahun 59 sampai 65 dialog kembali tentang konstituante, apakah negaranya bagaimana, itu sah-sah saja. Ketika perubahan konstitusi di 1999-2002 ada kembali hendak mengajukan 7 kata secara ruang politik itu dimungkinkan. Ya, Anda masuk ke ranah ruang politik, masuk ke DPR MPR, ketika pengesahan misalnya itu perubahan konstitusi, silakan kontestasikan ide Anda di situ. Sejauh mana Anda punya kekuatan politik di situ. Dan dalam konteks Indonesiaan itu memang agak sangat berat. Artinya jika demikian kesempatannya masih ada untuk masa yang khilafah tadi. Gini loh. Kan beda dengan misalnya semua hal terkait kenegaraan itu dibincangkan di MPR. Sidang MPR. MPR bahkan bisa mengubah konstitusi. Betul. Bisa mengubah bahasa-bahasa di konstitusi. Pertanyaannya, sekuat apa Anda mau mengubah konstitusi itu? Ya, berbeda dengan misalnya dengan TAP MPR yang melarang PKI komunis, itu kan beda banget ya. Itu sejarah tanda kutip yang memang kita harus baca kembali pada akhirnya. Tapi kalau soal tanda kutip perjuangan ideologi mau ke arah dibawa ke arah lebih liberal, ke arah lebih sekuler, lebih agamis, itu pada akhirnya di politik. Dan negara kita sekarang banyak sekali undang-undang yang memasukkan nilai-nilai Islam, Pak. Undang-undang haji, undang-undang wakaf, undang-undang sangat banyak. Pertanyaannya, berubah nggak ideologi kita sebagai negara? Saya tanya. Sekarang sudah sangat banyak pengafirmasi hukum agama, hukum syariat, hukum Islam dalam bernegara. Dan semua orang nggak bilang bahwa ini adalah negara Islam. Menarik. Undang-undang zakat ada juga. Pertanyaannya, kok negara tapi mengakui zakat dan diurus oleh negara? Ada Basnasnya gitu. Pendidikan Islam misalnya, ada Dirjen Pendidikan Islam di Kemenag. Itu kan berarti negara tanda kutip ya sudah separuh sebenarnya mengadopsi keyakinan. Kurang apa kan? Kurang apa kira-kira gitu. Nah, saya ke Pak Kiai sekarang. Terkait kampanye khilafah tadi ditengarai bahwa ini semacam keinginan dan cita-cita agar umat Islam bisa bangkit dan memiliki kemuliaan dalam bidang teknologi, dalam ekonomi, politik dan lain-lain. Jadi sehingga semangatnya nampaknya terus terjaga dan terus ada. Nah, Pak Kiai bagaimana melihat fenomena ini? Ya, saya kembali ke tadi ya, kalau perspektif hukumnya Kang Isnur tadi, saya begini, kembali ke tadi yang saya sampaikan bahwa
Kalau kita mau bangkit, mau maju ekonomi kita, saintek kita mau maju, kita juga punya tokoh Profesor Habibie, almarhum dan seterusnya. Kurang apa misalnya Pak? Ruang-ruang itu kan sangat terbuka untuk umat apapun. Umat Islam terbuka, umat Kristen terbuka, dan seterusnya. Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Jadi semua sangat terbuka, sepanjang memang kampanye itu tidak membawa bentuk negara yang berbeda dengan NKRI gitu kan. Pergumulannya ya rembukannya di majelis konstitusional tadi, dirembuk di situ kan begitu kan. Tapi kalau saya bicara hari ini kan, hari ini kesepakatan kita ini gitu loh. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya hari ini kita final di situ. Kalau mau bergumul soal itu kan di majelis tadi. Tapi kan pertanyaan besarnya kan, loh ini kok pada mau mengganti di tengah jalan dan tidak ada rembukan kan begitu. Kita kesepakatan ini. Jadi kesepakatan di majelis tertinggi untuk membicarakan syahwat-syahwat politik itu kan. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba saya mau ganti nih dengan ini. Ya nggak bener kan begitu. Itu kan yang disebut dengan makar kan. Kalau makar itu memang nggak enak. Yang enak itu makan. Harus makar itu bahaya. Kalau makan ayolah kita makan-makan, nggak usah makar-makar kan. Saya pengen tanya, konsep tanda kutip dalam Ahmadiyah bagaimana menghormati negara gimana? Oh tentu. Gimana itu? Bagi Ahmadiyah sendiri, jadi saya ditanya Balik saya tanya. Mencintai negara, menghormati negara itu bagian dari iman kami. Sehingga sudah mendarah daging, tidak bisa lepas. Tidak ada pikiran untuk mengganti ideologi, tidak ada pikiran atau syahwat politik tadi yang hendak merubah apapun dari kesepakatan yang sudah dibangun oleh bapak-bapak pendahulu kita. Jadi insya Allah memang pada satu titik Khilafah Ahmadiyah sangat friendly. Jadi khalifah itu hanya untuk keagamaan saja gitu, tidak sama sekali mengambil alih untuk jadi camat gitu kan, ambil menjadi bupati gitu, nggak ada gitu ya. Nggak ada, strukturnya pun nggak ada gitu ya. Tidak, kita mah dilatih untuk rajin tahajud. Rajin tadi sedekah ya. Jadi syahwat-syahwatnya syahwat spiritual ya. Nah, karena kan gini Kiai, ada struktur kelembagaan, tapi sebenarnya dia emang ada tentaranya gitu loh. Kayak misalnya NII, tapi ada TII-nya gitu kan, itu kan ada tentara. Kalau di Ahmadiyah ada ada nggak kayak begitu tentaranya atau pasukannya gitu? Yang ada pasukan tadi pengangkut sampah gitu ya. Saya tentara humanity force ngantar makan. Itu yang berbeda memang. Pada akhirnya berbeda, dia sangat fokus di keagamaan. Makanya tadi saya ketika mendengar beliau turun banjir bagi sembako, masya Allah, ini tentara kami juga. Tentara, nggak pakai berdaftar langsung turun. Ya kan, gini kan dalam konteks keagamaan juga orang nggak bisa menghindari kata khalifah. Karena dia kata atau verb yang ada di kitab suci. Nah, makanya ini jangan sampai didistorsi gitu loh. Jadi jangan sampai terjadi stigma bahwa khilafah itu jelek gitu. Bukan itu konteksnya. Yang jelek itu karena mau menurunkan Garuda Pancasila itu. Tapi kalau nilai-nilai kekhalifahan, saya juga kena kan, saya juga khalifah di keluarga saya, gitu kan. Jadi saya pimpinan keluarga. Kalau enggak, saya enggak kena pasal ini ja'ilun fil ardi khalifah kan begitu. Jadi kita jangan terjebak dalam istilah Ya itu karena itu menjadi ini istilahnya logical fallacy ya kan, semua disamaratakan, menyebut khilafah menjadi anti negara, dituduh sebagai kadrun misalnya. Nah, itu yang kita hindari. Betul. Jadi ketika teman-teman Ahmadiyah bilang khalifah itu harus dicek apa yang dimaksud khalifah di situ. Dan kita tidak perlu alergi. Tidak perlu alergi dan jangan stigma, karena saya khawatir Kiai. Ketika ada stigma ke teman-teman ya, karena pernah kejadian di kelompok-kelompok keagamaan lain, pemahamannya hampir mirip bahwa ini adalah konteks keagamaan. Tapi kemudian dituduh makar gitu. Nah, saya khawatir suatu saat Ahmadiyah digituin juga gitu. Karena dengan menyebut istilah makar khalifah, dan khalifah sudah sangat tercemar bahasanya gitu ya, sudah sangat didistorsi sehingga ada upaya-upaya mengkriminalkan teman-teman gitu. Nah, tadi kan saya ada yang menarik dari Pak Kiai bahwa
apa yang ada dalam Khilafah Ahmadiyah kompatibel dengan katakanlah indikator-indikator tentang itu ya Pak ya, moderasi beragama. Sepengalaman Kang Isnur lah gitu ya. Itu bagaimana kondisi, contohnya lah yang paling sederhana kan keterbukaan. Itu salah satu indikator tadi itu moderasi beragama itu keterbukaan. Sejauh mana Kang Isnur merasakan itu? Iya mungkin saya kalau dulu saya sejak awal saya bilang terbuka. Di 2002 itu teman-teman sudah terbuka itu. Cuma kan gini, ada momentum di mana kemudian represi begitu kuat, bahwa kebencian begitu menyeruak gitu. Dan bagi teman-teman untuk bicara adalah hal yang kemudian potensial dianggap salah karena SKB. SKB kan sudah mengkonstruksi teman-teman ini adalah posisinya salah, ya kan, sehingga tidak bisa berdakwah gitu. Nah teman-teman yang mengklarifikasi itu menjadi repot, jangan-jangan dituduh melanggar SKB, padahal dalam konteks tadi saya bilang, dalam konteks habitus pluralism itu ya kita harus berdialog, menggali, membaca gitu. Dan dengan segala semua ini ya, yang saya tahu webnya, tempat-tempatnya itu semua terbuka ya, nggak ada yang tertutup gitu. Cuma tergantung pertanyaannya mau datang apa enggak. Dan yang nggak kalah penting dalam indikator akademis, Kiai, seberapa banyak riset, disertasi, tesis tentang Ahmadiyah. Semakin banyak dia menulis berarti semakin terbuka dia. Dan saya tahu banyak kawan-kawan yang menulis soal ini. Betul. Ada survei-survei setara aja 2 kali nulis buku soal Ahmadiyah kan. Dalam artian apa? Ahmadiyah sejak dalam niatnya memang pengen disampaikan terbuka, cuman takut aja kalau bicara kena SKB gitu. Jadi ya orang lain bicara sangat mudah padahal. Nah Pak Kiai, terkait tadi kan Pak Kiai mengatakan bahwa konsep khilafah yang saat ini kompatibel dengan negara Indonesia ini khilafah Ahmadiyah. Karena tadi kompatibel dengan 4 indikator tadi. Lantas menurut Pak Kiai tantangan ke depannya apa Pak? Iya, saya kira begini. Hari ini kita harus jujur ya, mengatakan bahwa khilafah itu harus dipahami secara utuh tadi. Iya kan? Konten khilafah itu ya kita misalnya studi tentang apa yang kebijakan Abu Bakar, kebijakan Umar dan lain sebagainya, atau bahkan misalnya kawan-kawan Ahmadiyah ini menurut saya, yang saya pahami itu justru kontennya itu mengusung momentum Madinah yang dengan Nabi yang dengan kebijakannya Piagam Madinah itu. Jadi urusan spiritual ilahiyah, urusan kemanusiaan dan lain sebagainya. Ini kan Indonesia yang dengan 4 konsensus kebangsaan itu kan kompatibel dengan nilai-nilai Piagam Madinah. Yang saya amati, saya ikuti, saya bergumul dengan teman-teman Ahmadiyah itu ya di situ mainnya. Jadi tidak main ke ranah politik praktis gitu kan. Di beberapa negara yang saya lihat melalui MTA itu, Muslim Television Ahmadi itu tidak ada. Di Jepang kemudian mengganti ideologi Jepang dengan ideologi Ahmadiyah, ideologi politik ya. Jadi kalau ada istilah ramah lingkungan itu ya saya kira yang lebih pas gitu. Karena itu ke depan siapapun di antara kita tolong kita memahami konsep khilafiyah itu dalam perspektif yang utuh. Yang mana dulu gitu kan. Tidak usah dengan istilah khilafah lah. Apalah istilah misalnya Gatoloco atau apa. Tapi kalau dia mengganti ideologi ya habislah dia ya kan, karena dia saya tanya. Sudah berapa negara Ahmadiyah di beberapa negara sekarang? 200 terakhir dari Pak Amir Nasional 224 negara. Nah, pertanyaan kan itu kenapa dia bisa adaptif terhadap konteks negara apapun? Baik negaranya kerajaan, negaranya republik, negaranya keluarga gitu ya, atau negara arisan misalnya gitu kan. Kenapa cocok? Pertanyaan besar kan. Berarti kan dia dalam artian tidak menggantikan posisi negara. Iya, yang diusung Khalifah Manhaj Nubuwah tadi. Dasarnya dipakai tadi ya. Gitu. Dan ya dalam konteks tanda kutip ya, organisasi global gitu keagamaan, saya nggak tahu ada lagi nggak sejenis Ahmadiyah gitu yang sudah ada di
urusan negara gitu. Kalau di Katolik kan jelas ya. Katolik iya. Hampir mirip kan. Mirip-mirip. Nah, kalau NU kan cuma di beberapa negara, Kiai. Nah, kan. Iya. Kira-kira kan kita pengen mengglobalkan NU, Kiai. Pengen NU disebarin kemana gitu ke saya kira kan Afrika. Gitu. Saya sebagai warga ya, sebagai warga tidak malu-malu lah belajar dengan Ahmadiyah lah, gitu kan. Ya. Masya Allah. Kang Isnur, terakhir Kang, terkait tadi tantangan. Masalahnya Kang Isnur ini udah tahu Ahmadiyah itu luar dalam masalahnya ya. Tantangan Ahmadiyah ke depan, Khilafah Ahmadiyah termasuk diantaranya, bagaimana Kang ke depan ini? Baik dalam konteks hukum, sosial, kemanusiaan, kebangsaan. Tantangannya, kalau tantangan berarti di luar ya, di pihak eksternal ya. Sejauh mana kemudian juga Ahmadiyah turut berpartisipasi dalam mengembangkan khazanah publik tentang perbedaan tadi, tentang keragaman gitu. Saya pikir semakin kemudian kita bisa memberikan warna di ruang publik bahwa berbeda itu indah gitu, dan memberikan contoh ya, kira-kira sebagai warga bangsa yang baik, dan bahkan terlibat dalam banyak hal, saya yakin orang akan mulai semakin tertarik, semakin melihat bahwa itu adalah perbedaan yang harus dinikmati, disyukuri. Dan itu juga bukan tanggung jawab Ahmadiyah saja, tanggung jawab negara, terutama. Bagaimana negara tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dengan menjadi pihak yang bisa menyebut ini sesat, ini tidak sesat. Negara, sepanjang negara kebijakannya seperti itu, dan dia dijadikan sebuah tanda kutip alat ya bagi sebuah rezim, sebuah pemerintahan. Ini kayaknya Ahmadiyah saya ini jadi politik buat saya naik, itu akan repot tuh. Ya, tantangannya adalah mendorong pemerintah atau DPR juga lebih sesuai dengan konteks konstitusi, menjamin semua penduduk ya, semua warga negara untuk punya keyakinan masing-masing, dan negara nggak usah campur tangan gitu. Nah, kalau ada yang kemudian mengganggu, ada yang kemudian mau menyerang, tugas negara ya menghentikan, melindungi. Di situ bukan negara ikut campur, ini melakukan sesat, ini tidak gitu. Apalagi sampai dipidana, itu berbahaya sekali. Baik. Masya Allah, Pak Kiai, Kang Isnur, ini sebuah perbincangan yang sangat menarik. Mudah-mudahan poin-poin yang tadi telah disampaikan tentunya menjadi khasanah ilmu dan tentunya juga penyemangat kita untuk maju ke depan. Terima kasih banyak Kang Isnur, Pak Kiai atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di masa yang akan datang. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.